Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Laila Asyifai dengan nomor NIM 2021311016, dari Jingga Khonita dengan nomor NIM 2021311029, dan Muhammad Iqbal dengan nomor NIM 2021311034. Rumusan masalah: 1. Pengertian etika. 2. Etika Pancasila. 3. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, kemiskinan. Tujuannya untuk mengetahui apa itu etika, untuk mengetahui apa itu etika Pancasila, dan peran untuk memberikan solusi masalah yang ada di Indonesia. Etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk tunggal, artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Dan dalam bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang dijamaknya mors yang juga berarti adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk pembuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan bernegara masih perlu bahkan penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk: yang pertama, memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut: etika sosial dan budaya, etika pemerintah dan politik, 3. Etika ekonomi dan bisnis, 5. Etika penegakan hukum dan keadilan, 5. Etika keilmuan dan kedisiplinan. B. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah mendasarkan menilai baik dan buruknya penilaian Pancasila, yaitu nilai ketentuan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Dalam penjelasan UUD 1945 disusun oleh PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan yang menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dijabarkan ke dalam pasal-pasal tentang tubuh dan menurut Tab MPRS nomor XX garing MPRS 1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap negara secara sama tanpa membedakan penganut agama mayoritas minoritas. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama yang tentu saja agama diakui di Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya tanpa paksaan siapapun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama, dan bertoleransi dan beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum. Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia erat dengan kasus korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral.
Korupsi sendiri berarti setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kasus kerusakan lingkungan, hal ini menyebabkan kabut asap sudah masuk kategori darurat. Kabut asap menimbulkan dampak negatif di antara lain yaitu gangguan kesehatan, terganggunya jadwal penerbangan, dan kerusakan lingkungan. Adalah masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dan peran Pancasila sebagai solusi dari setiap bangsa yakni sebagai berikut. 1. Kemiskinan. 2. Korupsi. 3. Penegakan hukum yang lemah. 4. Kualitas pendidikan yang rendah. 5. Pengelolaan sumber daya alam yang buruk. 6. Kasus SARA yang merajalela. 7. Kesenjangan sosial. 8. Pengangguran. Permasalahan tersebut sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. 1. KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Perbuatan korupsi sangat bertentangan dengan sila kesatuan atau ketuhanan yang Maha Esa. Karena melanggar sila pertama, KKN tersebut pun melanggar sila yang lain. Karena sila pertama adalah pokok dari sila-sila yang lain. Seperti korupsi yang dilakukan para pejabat yang juga bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Narkotika. Contoh penggunaan sabu-sabu. Karena sabu-sabu adalah barang yang agak murah, maka para remaja banyak menggunakannya. Kecanduan akan sabu-sabu tersebut membuat si pengguna akan berpikir bagaimana caranya mereka mendapatkan barang tersebut, yang mendorong mereka untuk mencuri ketika tidak ada penghasilan uang lagi, yang bertentangan dengan sila ke-1. Cara mencegah dan mengatasi masalah KKN dan narkotika. 1. Diri sendiri. 2. Lingkungan keluarga. 3. Lingkungan pergaulan. Kesimpulan, etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. 2. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 3. Negara kita adalah negara yang memiliki Pancasila dengan kelima silanya yang mengandung makna-makna dari setiap cerminan kehidupan rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan pertumbuhan bangsa ini muncul berbagai masalah di dalamnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.